Sebelumnya kan aku udah ngebahas tentang neomerkantilisme, strategi ekonomi yang digunakan oleh negara-negara kaya di barat sana bahkan sampai saat ini. Jadi rasanya sayang banget ketika udah ngebahas neomerkantilisme tapi nggak kita coba dekatkan dengan apa yang terjadi di Indonesia. Jadi, apakah Indonesia bisa menggunakan teori neomerkantilisme yang bisa melindungi industri dalam negerinya serta mengatur perdagangan dunia untuk keuntungan Indonesia sendiri? Jadi untuk ngejawab itu aku udah bahas di videoku ini. Jadi tonton sampai selesai biar kamu tahu apakah Indonesia bisa nggak sih nerapin itu dan bagaimana nanti peran UMKM di dalamnya. Nah, buat kamu yang punya UMKM jangan skip video ini karena ini bisa banget berguna untuk kamu. Aku pengen ngajak kamu untuk lihat kenyataan yang terjadi di Indonesia saat ini. Kalau kita lihat kenyataannya, kita masih banyak banget kok bergantung dengan impor, semisal gandum, kedelai, garam, terus teknologi, SDM juga masih banyak yang impor dari luar negeri, men. Padahal garam, men, kita tuh negara yang dikenal karena punya maritim yang luas banget, kita punya pantai yang panjang banget, tapi garam kita masih impor. Ini bikin orang banyak bertanya nih, negara kita kok terlalu bergantung sama impor ya? Kita punya lahan yang luas nih, gula men, gula kita sampai impor. Bahkan kemarin kan Tom Lembong sempat bermasalah kan karena gula. Kita loh masih sempetnya harus impor gula padahal kita punya lahan yang luas. Kita punya harusnya ketika pemerintah bisa bagus dalam memetakan, misal wilayah A ini fokus ke eh, industri gula, wilayah B ini fokus ke industri padi, wilayah C ini fokus ke industri ini. Indonesia ketika bisa dipetakan, bukankah punya lahan, punya wilayah yang luas banget, men? Bahkan negara kita loh disebut negara maritim, kita punya batas atau garis pantai yang luas banget, tapi kita masih harus garam dari luar negeri. Akhirnya dari kejadian itu banyak orang mempertanyakan apakah Indonesia itu terlalu bergantung dengan impor mereka atau sebenarnya Indonesia tuh udah mulai bergerak men ke arah neomerkantilisme, tapi mungkin pergerakannya terlalu pelan, terlalu gak kelihatan sampai-sampai orang gak bisa lihat apa yang sebenarnya terjadi. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam ngebahas tentang neomerkantilisme dan Indonesia, aku pengen ngasih tahu ke kamu bahwa neomerkantilisme itu punya beberapa ciri utama, men. Yang pertama, proteksionisme. Jadi buat kamu yang masih belum mengerti tentang proteksionisme ini seperti apa, kamu tonton videoku sebelumnya. Aku ngebahas itu dengan contoh Donald Trump. Nah, jadi Indonesia sebenarnya udah mulai nih. Misalnya dengan pemberian pajak yang tinggi untuk barang impor tertentu, terus juga ngasih pembatasan ekspor bahan mentah nikel. Terus pemerintah kita juga memaksa agar pabrik-pabrik itu mau dibangun di dalam negeri. Jadi kita nggak ekspor bahan mentah lagi ke negara asing. Terus mereka yang proses, mereka yang ngebuat, mereka yang jadiin, kita harus beli lagi. Nggak, pemerintah kita memaksa untuk perusahaan-perusahaan yang mau investasi, terutama mau menambang di nikel, harus buat pabrik di Indonesia. Dan tahun 2022, ekspor nikel kita bisa tembus sampai puluhan miliar US dollar. Dan itu salah satu ciri dari neomerkantilisme. Yang kedua, subsidi dan dukungan industri lokal. UMKM kita banyak dapat subsidi dari pemerintah. Kita dikasih bantuan melalui bank-bank resmi yang ada di Indonesia untuk UMKM, untuk pinjaman dan lain sebagainya. Terus ada juga subsidi untuk petani, mulai dari pupuk, alat bantuan pertanian dan lain sebagainya. Terus ada juga subsidi untuk BBM kita, jadi biaya transportasi kita nggak melambung tinggi. Selain itu ada juga hilirisasi tambang. Ini ibarat kayak orang tua ngebantu anaknya yang lagi mau buka usaha. Dikasih modal, mungkin ada beberapa modal secara langsung, tapi ada beberapa juga modal secara tidak langsung. Semisal dibantu untuk jalannya jadi lebih lancar, jalannya nggak diganggu, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, kontrol perdagangan internasional. Indonesia sekarang tuh lagi aktif banget di WTO, men. Tapi ya sering banget kena protes juga.
Contohnya kalau kamu ingat mungkin di awal tahun 2025 ini atau di 2024, pokoknya waktu masa Presiden Bapak Prabowo, Indonesia pernah digugat sama Uni Eropa karena membatasi ekspor nikel, men. Jadi ada tarik-menarik. Kita mau membatasi, kita mau proteksionisme untuk industri kita. Tapi orang luar, negara luar itu nganggep hal itu tuh gak fair. Gak fair ini untuk siapa? Untuk siapa? Apakah nggak fair untuk Indonesia? Apakah nggak fair untuk mereka yang jadi mereka harus beli lebih mahal harganya? Gimana? Nggak fair untuk siapa? Untuk menerapkan beberapa prinsip neo-merkantilisme, kita juga harus lihat beberapa kasus nyata yang ada di Indonesia. Yang pertama, kasus nikel dan juga mobil listrik. Dengan adanya larangan nikel atau pembatasan nikel yang super ketat, itu mau nggak mau memaksa perusahaan-perusahaan luar untuk investasi dan membuat smelter dan juga pabrik-pabrik mereka di Indonesia. Hasilnya, investasi miliaran dolar itu masuk ke Indonesia, men. Ini salah satu bentuk neo-merkantilisme banget. Tapi di sisi lain, impor kita masih terus jalan. Kita masih terus tuh impor gandum dari luar negeri untuk membuat mie instan, untuk membuat roti di Indonesia. Terus kita juga masih impor kedelai dari luar negeri. Untuk buat apa? Untuk buat tempe dan juga tahu yang kamu makan, men. Selain itu, kita juga masih impor gula, padahal kita punya ladang tebu yang banyak. Mungkin nggak cukup untuk Indonesia. Terus kita juga masih sering banget impor garam, padahal kita punya garis pantai yang lebar, yang luas banget. Artinya masih ada lubang besar, men, yang belum tertutup antara ekspor dan juga impor kita. Ada juga UMKM. Katanya UMKM tuh tulang punggung perekonomian di Indonesia, bisa menyerap bahkan sampai 60% tenaga kerja di Indonesia. Tapi faktanya, produk-produk UMKM sering banget kalah sama produk impor dari China. Jadi proteksi aja itu nggak cukup, men. Pemerintah juga harus ngebantu gimana caranya untuk menggenjot kualitas yang ada di produk-produk industri Indonesia. Sekarang pertanyaan besarnya, apakah Indonesia bisa jadi negara neo-merkantilisme? Kita coba bedah di beberapa sisi ya. Kalau kita mau coba lihat, kita punya beberapa kekuatan, men. Kita punya sumber daya alam yang melimpah banget. Pasar domestik bisa sampai 270-an juta jiwa. Dan posisi geografis yang cukup strategis. Itu salah satu modal yang besar banget lah. Ketika kamu mau buka usaha kan pasti kamu cari tempat yang strategis. Terus ada nggak yang mau beli, pasarnya bagaimana. Terus kamu punya sumber dayanya nggak. Sumber daya ini berupa produk yang mau kamu jual. Tapi selain dari keunggulan tadi, ada juga tantangan yang menurutku ya cukup berat sebenarnya. Kita tuh masih ketergantungan sama impor pangan, produk-produk pangan kayak itu tadi, gandum, kedelai, bahkan garam. Terus teknologi kita tuh masih beli dari negara asing. Jadi negara kita masih belum bisa menciptakan teknologi yang semaju itu. Kayak China misal, kamu lihat kan teknologi di China seperti apa kemajuannya, keren banget dan maju banget. Dan UMKM yang masih sering kalah untuk bersaing. Jadi UMKM di dalam negeri itu sering banget kalah, men, untuk persaingan, mulai dari harga, mulai dari kualitas dan lain sebagainya. Bahkan psikologinya. Jadi ibaratnya eh, orang Indonesia bisa bikin HP, tapi apakah orang lebih percaya HP buatan Indonesia? Hmm. Kalau Indonesia serius, mungkin kita bisa, men. Tapi, apakah Indonesia mampu menghadapi tekanan dari Amerika Serikat dan China? Aku ngerti gini, men. Orang besar, anggaplah di satu perusahaan ada satu bos. Nggak mungkin bos ini pengen salah satu anak buahnya jadi bos baru atau lebih sukses dari dia. Dia nggak akan mau. Dan itulah yang terjadi di dunia saat ini dengan ada dua penguasa, Amerika Serikat dan juga China. Jadi menurutku sebenarnya Indonesia tuh udah ada nih di jalur neo-merkantilisme, tapi mungkin belum sepenuh hati ya, masih setengah-setengah lah. Soalnya kalau kita mau total, konsekuensinya itu besar banget, men. Harus siap ribut sama WTO, harus siap kalau barang di dalam negeri itu jadi mahal semuanya.
harus siap menghadapi protes masyarakat dengan harga barang-barang di dalam negeri yang begitu mahal, harus siap menghadapi tekanan dari Amerika maupun China, dan juga harus siap mengutamakan industri di dalam negeri. Serta bonus deh, harus siap juga untuk menghilangkan tumor-tumor yang ada di bumi Ibu Pertiwi. Mulai dari koruptor serta orang-orang yang naik ke jabatan itu demi kepentingan diri sendiri serta perusahaannya. Bukan kepentingan dari rakyat banyak atau rakyat yang benar-benar mereka wakili katanya. Harus siap itu semua, men. Jadi sekarang pertanyaannya coba kamu jawab deh. Kamu jawab ya di kolom komentar. Jawab, nggak cuma nonton diem doang nggak bisa mikir. Jawab. Kamu lebih pilih Indonesia jadi negara yang neomerkantilisme dengan membatasi dengan protektif itu tadi, tapi resikonya seperti yang udah aku sebutin tadi, atau tetap seperti ini, tetap terbuka agar barang-barang masih lebih murah, tapi industri dalam negeri perlahan-lahan itu kegusur dari produk luar negeri, produk asing. Gimana? Kamu pilih mana? Tulis jawabanmu di kolom komentar dan kita diskusikan masalah itu bareng-bareng. Karena itu penting banget, men, untuk industri di dalam negeri kita. Siapa tahu kamu pengen jualan, siapa tahu saudaramu ada yang jualan juga, itu bisa sangat berpengaruh. Jadi kita diskusi di kolom komentar. Jangan cuma nyinyirin tentang ijazah palsu, jangan cuma nyinyirin tentang artis yang hamil di luar nikah. Coba dong nyinyirin apa yang sedang terjadi saat ini, terutama untuk perekonomian, men. Oke, diskusi di kolom komentar dan aku minta bantuanmu untuk ngembangin channelku ini agar aku lebih semangat dan agar aku bisa ngasih informasi yang jauh lebih banyak, lebih dalam lagi. Caranya gampang banget. Kamu tinggal pencet subscribe dan like kalau kamu suka sama videoku, dan kalau kamu nggak suka bisa kamu dislike dan kasih komentarmu kenapa kamu nggak suka sama videoku ini. See you di next video dan bye bye.